Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada chapter kali ini terjadi banyak hal yang mengejutkan dari berbagai pihak, baik dari bajak laut maupun pemerintahan dunia sendiri. Alasannya karena akan ada nama Yonko baru dalam era baru ini. Nah, siapakah mereka? Langsung saja menuju ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1053 dan prediksinya versi Efek Anime. Chapter ini kita tidak dikasih lanjutan cover Germa maupun color spread mengenai cerita anime One Piece. Melainkan kita diberi satu tajuk color spread tentang game One Piece yang nantinya akan keluar, yaitu One Piece Odyssey. Ya, jika kalian memiliki waktu luang dan memiliki waktu, pastikan kalian harus main game ini. Dikarenakan di gamenya akan disajikan cerita yang menarik. So, mungkin hanya itu saja untuk pembukaan awal chapter ini. Dan mari kita lanjut ke pembahasan utamanya. Judul pada chapter ini bernama Para Yonko Baru, yang artinya cerita nantinya kita akan disajikan sebuah panel yang membicarakan tentang sesuatu yang berbau Yonko baru. Awal panel langsung disajikan kakek-kakek di Marijoa, yaitu Gorosei sedang marah-marah akan terbitnya berita yang tidak ingin mereka lihat. Kemarahan ini didasari dengan penerbit berita yang menerbitkan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Alasan kenapa mereka marah-marah seperti ini karena penerbit menambahkan Namadi pada bounty tersebut. Lantas kenapa mereka semarah itu akan nama tersebut? Yaps, jawabannya sudah pasti, mereka tidak ingin Namadi muncul lagi dalam sejarah. Apalagi yang menjadi Yonko kali ini adalah Monkey D. Luffy yang memiliki pengaruh yang besar terhadap era ini. Akan hal itu mereka meminta penerbit pemerintahan untuk mencetak ulang berita tersebut. Apalagi foto dari Nika itu seharusnya tidak diterbitkan dengan jelas pada surat kabar, mengingat Nika harusnya disembunyikan dari balik sejarah dunia. Seseorang dari pemerintahan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang hal ini. Bahkan saja foto ini dikirim oleh Gornika dari CP0. Entah kenapa dalam keadaan kepanikan itu mereka tidak bisa menghubungi percetakan. Jadi tetap saja tidak ada hasil sedikit pun. Ternyata yang melakukan semua ini adalah Morgan si burung. Jelas akan berita besar dari Wano Kuni, dia tidak akan menghentikan pencetakan besar ini, dikarenakan disinilah letak menariknya akan dimulai. Kenapa seperti itu? Dikarenakan jika memanipulasi foto dari Luffy, maka berita tidak akan terlalu mencolok. Namun sebaliknya, jika menambahkan foto mistis ini, maka dunia pasti akan tertuju pada hal ini. Dikarenakan ini adalah hal penting yang harus disampaikan. Nah, kenapa Morgan mendapatkan foto dari Luffy pada wujud nikahnya? Dikarenakan transmisi chip purple dari Wano terputus tepat setelah mereka melihat kapal dari Big Mom. Artinya dari kata-kata ini ada salah satu anggota dari bajak laut Big Mom yang memberikan foto itu kepada Morgan. Entah benar atau tidaknya yang memberikan foto itu adalah anggota dari Big Mom, tetapi disitulah transmisi terputus, yang artinya berita tersebut beredar pada saat itu juga. Jelas mengetahui berita tersebut, sudah pasti Morgan tidak akan membiarkan semua ini dimanipulasi, mengingat fakta ini lebih menarik dari biasanya. Tak lama setelah penerbitan tersebut, berita itu langsung menyebar cepat ke seluruh dunia. Tercengangnya lagi semua penduduk sangat terkejut akan berita besar ini karena yang menjadi Yonko pada era ini sangat tak terduga dan tak masuk akal. Berita pertama yang diterbitkan adalah bounty terbaru dari 3 kapten generasi terburuk, yaitu Luffy, Kid, dan Law memiliki bounty yang sama yakni 3 miliar berry. Ketika Killer dan bajak laut Kid melihat berita itu, sangat terkejut sekaligus bahagia. Karena mereka tidak menyangka kalau kaptennya akan mendapatkan bounty yang sebesar ini. Yang mana dengan hal ini juga akan membuat bajak laut mereka akan menjadi pusat perhatian dunia. Serta selangkah lagi untuk menjadi raja bajak laut. Kid yang melihat berita besar ini sangat marah dan langsung meninggalkan tempat. Tempat yang ia tuju adalah ke ibu kota bunga. Entah apa tujuannya. Yang pasti Killer dan bajak laut hati juga akan pergi ke sana. Alasannya di sana diadakan pesta besar-besaran. Panel pun berpindah dari perjamuan besar di istana.
yang mana para koki berjuang sangat keras untuk membuatkan makanan yang spesial untuk pahlawan mereka. Yaps, tentu saja yang hadir hanya Jinbei saja, dikarenakan yang lain sudah bergegas untuk ke ibu kota untuk memulai pesta besar. Tepat sekali dalam pesta itu sangat meriah dan penuh dengan makanan di mulut mereka dengan muka yang penuh senyum. Kemudian dilanjutkan dengan musik spesial dari Brook dan Hiyori untuk mengiringi pesta yang meriah ini. Selanjutnya bergulir ke ruang bawah istana, di mana seperti biasa, Robin menyendiri lagi ke suatu tempat yang sangat berharga, yaitu tempat di mana Rod Poneglyph berada. Di ruangan tersebut secara mengejutkan dia didatangi oleh Tengu. Nah, kenapa bisa Tengu ada di sini? Dikarenakan tempat ini adalah ruangan rahasianya. Bahkan boneka Kokeshi yang ada di sini adalah buatannya. Dan seperti biasa, reaksi dari Robin sangat biasa melihat boneka ini. Yang mengejutkan bukan itu, melainkan sejak lama dia sudah dipenjara di sini. Nah, makin bingung kan siapa kakek ini sebenarnya? Robin pun bertanya kenapa dia bisa dipenjara di sini sedangkan kau juga pembuat pedang. Siapakah kau sebenarnya? Tengu menjawab kalau ia menjadi pandai pedang karena berbakat, tapi itu hanya hobi belaka saja. Barulah di situ dia menunjukkan identitasnya. Yakni identitas yang sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki, sang mantan shogun Wano Kuni, ayah dari Kozuki Oden. Jelas fakta ini membuat Robin terkejut. Tetapi apakah Momonosuke mengetahui hal ini? Yaps, identitasnya ini tidak ada yang mengetahuinya. Walaupun ada beberapa pengawal yang mulai mengenalinya. Contohnya saja Shinobi. Akan tetapi keresahannya, ia sangat malu menunjukkan mukanya ini kepada semua orang. Karena dialah orang yang memberi Orochi kekuasaan. Sebenarnya dulu dia bisa kabur dari tempat itu. Tetapi kabar buruknya, Oden sudah mati dan Wano sudah berubah sangat drastis. Bahkan dalam keadaan tersebut dia mencoba untuk seppuku, mati dengan terhormat sebagai samurai. Pembicaraan pun terhenti dari Robin yang bertanya apakah senjata kuno Pluton ada di sini. Dikarenakan di Alabasta, dia mendapat informasi kalau senjata kuno merujuk pada tempat ini. Sukiyaki menjawab benar, senjata Pluton berada di sini. Nah, seperti apakah senjata Pluton tersebut? Kita beralih dari tambang penjara Udon, yang mana di sini terjadi keajaiban yang sangat besar. Mengingat sebelumnya tanah yang tandus sekarang sudah dipenuhi oleh tanaman, seolah ada keajaiban yang baru datang. Tetapi dalam keindahan tersebut, terdengar teriakan yang sangat kuat dalam penjara Udon, yang ternyata di dalam terjadi pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang tersebut tak lain adalah Admiral yang bernama Ryokugyu yang memiliki nama asli Aramaki. Yang mengejutkannya di situ, dia mengeluarkan akar yang sangat banyak menikam para gifter. Bukan hanya menikam saja, tetapi juga menyerap nutrisi dalam tubuhnya seperti air dan lain-lain sehingga orang-orang itu menjadi kisut. Tidak hanya mereka saja, King dan Queen juga dibuat seperti itu. Entah bagaimana dua orang komandan ini bisa dengan mudah dikalahkan. Mungkin hal ini karena lukanya belum sembuh dari seminggu yang lalu. Maka dari itu Aramaki dengan mudah mengalahkan mereka berdua dengan serangan macam ini. Walaupun begitu, tetap saja kekuatan dari Aramaki ini sangatlah overpower. Meskipun dengan sombongnya dia mengatakan kalau kekuatan dari Komandan Yonko tidak lebih besar darinya. Dari kesimpulan tersebut, walaupun karakter ini tidak banyak bicara, tetapi sifatnya itu sangat berkebalikan, yang mana dia sangat brutal, kasar, dan tidak berperasaan. Tak berapa lama setelah menyiksa mereka, dia memanggil angkatan laut untuk membawa kapal perang. Perintah kedua yaitu untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Akainu. Alasannya, dia sangat menyukai gayanya, dan saat ini dia sudah tidak sabar mendapatkan banyak pujian darinya. Saat ini dia sudah membayangkan jika berhasil membawa kepala dari bocah-bocah nakal ini, maka dia pasti berkata Ataboy. Entah apa maksudnya, yang pasti Aramaki ini sangat haus akan pujian. Scene berganti pada kemeriahan di tengah ibu kota, di mana semuanya bersorak keras kepada kemenangan aliansi besar topi jerami. Tapi dalam kemeriahan itu Momonosuke merasa tidak enak karena seharusnya Yamato juga ada di sini. Namun karena Yamato tidak ingin semua tahu tentang hal ini, maka dia hanya bisa pasrah saja dan melanjutkan kesenangan ini. Tak lama berselang Kid berada di kerumunan itu berniat untuk menghajar Luffy. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dengan semangatnya, Luffy menarik Kid untuk berpesta bersama. Karena yang dipikirkannya saat ini hanya itu saja.
Dengan dinyalakannya petasan yang sangat besar, semua bersorak dengan penuh semangat akan hari besar ini. Tidak hanya mereka saja, bajak laut Hati dan bajak laut Kit juga menikmati pesta besar ini bersama-sama. Lalu saking kesalnya, Kit menunjukkan kalau kedatangannya ke sini adalah untuk membunuh Luffy. Alasannya karena sekarang dia adalah seorang Yonko baru menggantikan Kaido. Sementara dalam keterkejutan tersebut baru dilihatkan siapa saja orang yang menyandang nama Yonko pada era ini. Pertama adalah Shanks, Kurohige, Luffy, dan salah satu orang yang tidak kita duga adalah Lord Buggy. Akhir panel ditunjukkan Aramaki yang sedang menuju ke suatu tempat. Sembari berjalan, tanah yang diinjaknya tersebut menjadi sangat subur seperti bunga. Dan tak kenapa tanah yang tandus ini menjadi indah seperti dulu lagi. Entah apa tujuannya saat ini, yang pasti kita nantikan saja pada bulan depan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.